sadis yang menimpa warga di sini, dan saya bisa memperlihatkan kepada Anda bahwa bercak darah dari korban itu masih membekas hingga saat ini dan belum bisa dibersihkan. Saya bersama dengan Ibu siapa? Juleha. Ibu Juleha, bila bisa gambarkan kepada kami itu seperti apa waktu Ibu datang di tempat ini dan masih ada jenazah itu di sini? Yang istrinya datang panggil ke saya di rumah. Itu sekitar jam berapa? Jam 4. Jam 4 subuh? Iya. Dia datang panggil seperti apa? Bisa dijelaskan? Terus panggil, dia bilang di kamar kan ada darah. Terus saya tanya, itu ada apakah darah? Dia bilang sudah, pergi ke rumah dulu. Kita langsung kamar berdiri muka pintu. Kita berdiri muka pintu, kita lihat. Ya Allah, kita kakak ini kosong. Ibu melihat ini, apa yang Ibu lakukan? Terus kita keluar. Keluar, kita marah sama dia. Mengapa dipanggil desa? Oke, jadi ibu mengarahkan dari istri yang sekarang jadi tersangka itu untuk melapor ke desa atas kejadian ini. Iya. Saat itu, pelaku berinisial NL yang merupakan istri kedua korban melaporkan kejadian ini ke aparat desa. Namun melihat kejanggalan dari gelagat pelaku, kepala desa segera mengamankan NL. Setelah istri korban datang ke rumah, dia ketuk-ketuk pintu, dia panggil Pak Desa. Saya masih sudah dengar, cuman belum sempat bangun karena jam segini kok ada orang datang ke rumah itu. Jadi dia ketuk lagi, terus ada orang bantu. Pak Desa, tolong jual. Saya bukain pintu, saya tanyain ada apa. Dia bilang ada darah di rumahnya. Dia tetap di rumah saya kunciin dari luar. Dia di dalam. Waktu itu dia ngotot untuk mengambil ada mungkin uang di dalam. Saya bilang di sini aja, menunggu sampai pihak kepolisian datang baru kita sama-sama ke tempat itu. Iya, ditahan di rumah saya, ya. Nah, dari hasil penyelidikan aparat kepolisian menunjukkan bahwa pelaku Manjuna alias Siliwai itu masuk melalui jendela ini. Dari jendela inilah kemudian pelaku masuk menuju kamar yang dimana korban sedang tertidur di sebelah sini. Nah, usai melakukan eksekusi atau melakukan pembunuhan sadis tersebut, pelaku pun kemudian keluar membawa bagian tubuh dari korban untuk kemudian dibawa melalui bagian belakang rumah dan kemudian menuju ke Sungai Lomelu yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari rumah ini. Penelusuran saya pun berlanjut menuju tempat kejadian perkara kedua, yakni sebuah sungai kecil yang berjarak tak jauh dari rumah korban. Di sungai inilah pelaku berinisial MN yang merupakan kekasih gelap dari istri korban membuang barang bukti utama. Nah, saya akan menunjukkan bahwa inilah Sungai Limole. Tepat di bawah pohon sagu itulah anggota badan dari korban itu ditemukan. Nah, saya akan berbincang dengan Kapolsek. Itu sebenarnya saat ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Jadi baik, Pak. Untuk anggota tubuh daripada korban ditemukan di dalam air dengan terbungkus dengan baju. Setelah itu anggota kami turun ambil, kemudian mengangkatnya, kita bawa. Setelah itu kita bawa ke rumah duka. Itu berapa lama dicari baru kemudian ditemukan? Itu tidak lama, Pak. Itu kurang lebih setelah ada petunjuk dari sesuai dengan interogasi, langsung dipimpin oleh Pak Kapolres. Kita turun sama-sama semua. Kita turun dari mobil itu langsung kita temukan, Pak, sesuai dengan petunjuk daripada pengakuan daripada pelaku. Setelah mendapatkan barang bukti utama dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menetapkan istri korban dan kekasih gelapnya sebagai tersangka utama. Keduanya terbukti merencanakan pembunuhan sadis pada Istiar Nurlati. Saya menuju Mapores Buru untuk menggali informasi mengenai motif kedua tersangka melakukan pembunuhan sadis. Pada tanggal 24 dia merencanakan, kemudian berlanjut ke tanggal 27, 1 hari sebelum eksekusi dilakukan. Tanggal 27 memastikan kembali apakah
apakah sudah persiapan sudah siap semua. Dan pada tanggal 27 malamnya si istri dari korban, ya, pelaku yang berinisial NL, ya, dia membantu membukakan jendela. Jadi jendela yang ada di rumah si korban ini dia buka sehingga untuk memudahkan si pelaku yang satu lagi ini, ya, eksekutor ini, dia bisa leluasa untuk melakukan pembunuhan sadis tersebut. Nah, di tanggal 28-nya di dini hari sekitar pukul 2:30 pagi, nah, barulah pelaksanaan eksekusi atau pembunuhan sadis tersebut dilakukan, ya, dengan cara si pelaku masuk melalui jendela yang sudah dibuka sebelumnya kuncinya, kemudian masuk ke dalam, langsung dia masuk ke kamar dari si korban. Nah, pada saat itu sebelum terjadinya eksekusi, ada percakapan lagi antara si pelaku 1 dan pelaku 2 ini. Nah, percakapan tersebut memastikan apakah si korban sudah tidur, gitu. Nah, ketika sudah diiyakan oleh pelaku, ya, atau istri korban ini, kemudian yang bersangkutan langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan pembunuhan sadis tersebut. Begitu. Setelah dilakukan pembunuhan tersebut, kemudian bagian tubuh yang sudah dia pegang, dia bawa lari ke belakang sekitar TKP, itu jaraknya sekitar 1,5 kilometer kurang lebih. Dia buang di sungai kecil. Nah, kemudian sungai itu kedalamannya sekitar 1 sampai 1,5 meter, begitu. Setelah itu, setelah dia melakukan, kemudian dia beraktivitas seperti biasa, ya, layaknya tidak ada terjadi apapun seperti itu. Ide awal dari untuk melakukan pembunuhan ini siapa? Jadi tercetus mulai ide untuk melakukan pembunuhan itu dari si laki-laki. Kenapa? Karena dia merasa takut. Kalau ketahuan oleh si korban, maka konsekuensinya adalah dia juga kemungkinan akan dapat sanksi adat. Ya, itu Ketahuan apa ini? Ketahuan dalam arti perselingkuhan, ya, antara si laki-laki dengan si istri korban, begitu. Tadi jadi motif dari pembunuhan sadis ini adalah motif asmara sebetulnya, ya, atau perselingkuhan antara si laki-laki dengan si istri korban. Sanksi adat seperti apa sebenarnya mereka khawatirkan ini ketika ketahuan kalau mereka menjalin hubungan asmara yang seharusnya tidak ada? Ya, kalau dari pengakuan dari si pelaku, memang mereka, terutama si laki-laki, ya, dia takut dibunuh seperti itu, dibunuh oleh mungkin, ya, dari si korban seperti itu. Itu pengakuan dari si pelaku, sehingga dia karena ketakutan itulah, daripada saya yang nanti ketahuan dibunuh, lebih bagus saya membunuh duluan, seperti itulah. Gunakan tangan keji sang kekasih demi menutup hubungan gelap dari sang suami, kini NL dan MN harus mendekam di balik jeruji besi. Keduanya dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Istiar Nurlatu kini telah beristirahat di alam sana. Namun di tempat lain, kepolisian buruh masih terus melakukan penyelidikan kasus pembunuhan sadis. Dua dugaan motif pembunuhan akibat perselingkuhan dan juga karena hukum adat. Eki Muzakir, Emmanuel Alfred, Kompas TV, Kabupaten Buru, Maluku.